Legenda balap, Valentino Rossi, terlibat percakapan menarik dengan kru Ducati saat merayakan kemenangan Francesco Bagnaia pada MotoGP Spanyol 2023. Kepada para kru Ducati, Rossi berseloroh bahwa harus dengan cara seperti inilah agar Bagnaia bisa memenangkan balapan. Aku bilang kepadanya bahwa kemenangan terjadi ketika dia tidak memulai akhir pekan dengan baik. Kemenangan terjadi ketika dia tampil buruk dalam latihan, mengalami kesulitan, harus tampil dari Q1. Tren penampilan Bagnaia di GP Spanyol berkebalikan dengan seri sebelumnya yaitu GP Americas di mana dia malah gagal finish setelah tampil kuat sepanjang akhir pekan. Kepala kru Bagnaia, Christian Gabarini, sepakat dengan Rossi. Jika dia memulai dengan awal yang baik di akhir pekan, maka fokusnya akan terganggu, ujar ex-kepala kru Casey Stoner itu. Rossi menyebut, itulah masalahnya. Jika dia memulai dengan kuat, mendapatkan pole position, mendominasi, semuanya, dia akan dikuasai rasa percaya dirinya. Dia memiliki kepercayaan diri yang berlebihan dan mengacaukan semuanya. Jika memulai dari belakang, maka dia tampil dengan sempurna. Sambil tertawa, Bagnaia ikut membenarkan ucapan gurunya tersebut. Bagnaia malah mensyukuri hukuman turun satu posisi, yang didapatkannya di tengah lomba karena menyenggol Jack Miller, sebagai sebuah keuntungan. Siapa tahu, jika mereka tidak memberikan penalti itu, mungkin. Aku pasti sudah jatuh, jawab Bagnaia dengan bercanda. Kalau begitu kamu sudah pasti di depan semuanya, sendirian, lalu bingung mau berbuat apa. Tak semua pihak sepakat dengan keputusan pengadilan banding tentang penalti Marc Marquez. Namun, Marquez sendiri menegaskan bahwa ia tidak bisa disalahkan atas keputusan pengadilan. Ia tetap yakin bahwa Stewart sendiri yang melakukan blunder dalam menuliskan dokumen penalti untuknya. Saat saya menerima penalti itu, saya pergi ke Stewart di Portimao dan saya benar-benar setuju menerimanya karena saya melakukan kesalahan besar. Namun, yang saya terima adalah untuk Argentina. Itu tertulis di atas kertas dan saya menandatanganinya. Saya pun bertanya pada Stewart lagi, apakah ini untuk Argentina? Mereka bilang ya, namun, saya menjalani operasi, lalu atas alasan tertentu, 2 hari setelahnya, seseorang mengubahnya. Saya tak tahu siapa, tapi itu bukan salah saya. Percayalah, penalti terburuk adalah tinggal di rumah 3 seri beruntun. Marquez juga melempar kritik kepada FIM. Menurutnya, hukuman-hukuman yang harus dijalankan pada seri berikutnya tidak efektif. Pasalnya, pembalap yang cedera bisa saja hadir hanya untuk menjalankan penalti dalam 5 lap pertama, lalu setelahnya kembali ke garasi untuk berhenti dan melanjutkan pemulihan. Kini, kata-kata untuk penalti telah diubah ke balapan berikutnya yang bisa Anda ikuti, jika Anda tak cedera. Ini bukan solusi terbaik, karena kami semua akan ambil risiko. Kita sudah menghadapi situasi ini pada masa lalu. Contohnya, Luca Marini saat di Moto2. Ini normal, tapi akan mendorong rider untuk kembali lebih awal. Ini akan menciptakan citra buruk, karena para rider akan datang hanya untuk menjalani hukuman dan lalu kembali ke garasi untuk berhenti. Inilah yang harus dihindari. Jadi, FIM harus memikirkan strategi lain. Namun, saya bukan bos FIM. Bos mereka yang harus membenahi semuanya, pungkas sang 8 kali juara dunia. Tes rider KTM, Dani Pedrosa, takkan menutup peluang kembali balapan dengan status wildcard di MotoGP 2023. Namun, ia mengakui bahwa format baru ajang balap motor terakbar tersebut makin berat bagi para rider, dan membuat mereka sulit menjaga kebugaran. Seperti yang diketahui, Pedrosa menjalani wildcard bersama Red Bull KTM Factory Racing dalam MotoGP Jerez, Spanyol, 2 pekan lalu. Wildcard ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkini bagi KTM, mengingat format pekan balap MotoGP berubah total akibat sprint race.
Meski sudah pensiun dari kompetisi penuh pada akhir 2018 dan baru pernah wildcard di seri Austria 2021, Pedrosa tampil sangat garang di Jerez. Ia finish ke-6 di sprint race dan finish ke-7 di main race. Ia pun mengakui bahwa persaingan masa kini sangatlah berat. Sudah jelas kompetisinya lebih gila, lebih besar. Tak hanya sprint race, melainkan juga format baru, mendorong Anda bekerja keras sejak latihan pertama. Ditambah lebih banyak balapan, rider juga lebih agresif. Entah bagaimana fisik para pembalap pada akhir tahun nanti. Rider berusia 37 tahun ini menyatakan, mengingat kondisi fisik dan mental para rider yang terkuras akibat format baru, maka mereka bakal sulit menemukan energi yang baik seiring bertambahnya usia. Pedrosa pun berharap para rider bisa menemukan strategi jitu untuk mengurangi risiko cedera. Sudah jelas, untuk jangka panjang, bakal lebih sulit menjaga tubuh tetap muda dan segar tiap musim. Saya bilang begini dari sudut pandang saya sudah lebih tua, tak lagi berusia 20 tahun yang punya energi segar. Saya harap mereka menemukan kompromi yang baik agar tak sering cedera. Pasalnya, sejauh ini sudah agak kelewatan. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.